Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini, Jumat 20 Mei 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 748 Pidana B 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Ando Setiawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saya akan membacakan surat dakwaan terkait dengan kasus terdakwa. Surat dakwaan nomor 748 Pidana B 2022 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Ando Setiawan. Dakwaan bahwa terdakwa Ando pada hari Rabu 11 Mei sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat. Halo guys, kembali lagi sama gue Ando Setiawan. Kalian tahu guys, berita yang viral kemarin, masa ada orang ngasih duit 1M ke streamer cuma-cuma? Dapat dari mana ya duit segitu? Atau jangan kejadiannya kayak bulan kemarin? Ya enggak dong, pastinya pasti tujuan dia baik, ingin membagi-bagi duit dia kepada streamer. Segitu dulu guys video ngevlog saya hari ini. Terima kasih. Aduh, kok malah dapet respon kayak gini? Halo semuanya, jadi di sini saya mengurusin apa yang saya ucapkan di story sebelumnya. Ini mungkin juga bisa jadi jawaban buat story dari Kak Alisha ya, Kak Alisha Jara. Saya sama sekali nggak punya maksud memfitnah dan menyamarkan Kak Alisha dengan kasus-kasus yang terjadi di bulan ini Kak. Maksud saya cuma sedikit bercanda, soalnya hal itu langsung melintas saja di kepala saya. Terus terang, saya malah kagum atas kedermawanan kakak. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata di video sebelumnya yang membuat sebagian pihak tersinggung atau Kak dari Alisha Jara ini tersinggung. Terima kasih. Dengan begitu, saudara telah didakwa melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik dengan pemberatan pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan dakwaan tersebut? Iya, saya paham yang mulia. Akan tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya semata-mata ingin memfitnah dan menjatuhkan nama baik Mbak Alisha. Saya benar-benar mengagumi tindakan beliau dan saya tidak memiliki niatan apapun untuk menjatuhkannya. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat memiliki masa lalu yang cukup kelam dengan Alisha, dan tindakan Anda merupakan upaya pembalasan dendam kepada pihak terkait. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan keterangan dari saudara saksi beserta saksi. Untuk saudari Alisha beserta saksi, dipersilakan untuk memasuki ruangan. Baiklah, sebelum saudara dan saudari saksi menyampaikan keterangan, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara-saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap? Siap, Siap yang mulia. Silakan tirukan lafal sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Baik, kepada saudari Alisha, silakan untuk maju ke depan dan berikan keterangan saudari.
Sebelumnya terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Baik, silakan sampaikan keterangan saudari. Jadi begini Yang Mulia, beberapa hari yang lalu atau tepatnya tanggal 13 Mei 2022, saya mendapatkan kabar dari teman saya bahwa terdakwa mengunggah video melalui fitur story Instagram yang menyinggung diri saya sebagai donatur. Dalam video tersebut, terdakwa secara tersirat mengatakan bahwa alasan saya berbuat demikian adalah karena saya menipu orang lain, sebagaimana kasus bulan lalu terkait penipuan berkedok trading binary option. Tentunya saya tidak rela harga diri saya dipermalukan seperti itu, apalagi disebarluaskan ke khalayak umum melalui media Instagram. Baik, terima kasih kepada saudari Alicia yang telah menyampaikan keterangannya. Silakan untuk duduk ke kursi semula. Kepada saudara saksi, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Saputra dan saya pernah menjadi salah satu pelanggan terdakwa yang pernah saudara layani di restoran McDonald 5 tahun lalu. Baiklah, silakan jelaskan keterangan Anda. Saya dan Alicia sudah berteman sejak SMA dan Alicia memang sudah menjadi influencer pada saat itu. Suatu hari saya dan Alicia ingin membeli makanan di McDonald tempat terdakwa bekerja dulu. Setelah memesan makanan di kasir, Alicia berniat untuk memberikan tip kepada terdakwa yang sudah melayani kita dengan uang sebesar 500.000 sambil menyelipkan uangnya bersamaan dengan total biaya makan kita. Karena Alicia sudah jadi influencer, wajar dia meminta saya untuk merekam kejadian itu sebagai bahan konten. Tapi terdakwa malah tersinggung dan marah-marah ke teman saya yang padahal hanya mau ngebantuin dia aja, dengan alasan kalau dia merasa dipermalukan. Itulah mengapa saat terdakwa sudah menjadi influencer amatir seperti sekarang, dia ingin balas dendam dengan menjelekkan dan mempermalukan nama Alicia di depan khalayak umum. Baik, terima kasih atas kesaksian saudara. Silakan untuk duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang dapat memperkuat keterangan dari saksi dan saudara saksi? Bila ada, mohon untuk disajikan atau ditampilkan. Ada yang mulia, barang buktinya berupa video story kejadian dari akun Instagram terdakwa. Yang udah jadi kan? Tenang aja Sya, yang dikasih udah editan kok. Berikut ini adalah video bukti kejadiannya. Halo guys, kembali lagi sama vlog Ando Setiawan. Kalian tau gak guys, berita yang viral kemarin? Masa ada orang ngasih duit 1M ke streamer cuma-cuma? Dapat dari mana ya duit segitu? Apa janjian kayak kejadian bulan kemarin? Gak mungkin sih pastinya. Ya mau gimana pun juga, tetap tujuan dia baik. Saya mungkin dia ingin mendapatkan subscriber lebih banyak, ya kita nggak tahu guys. Ya, sampai jumpa lagi di vlog Ando berikutnya. See you. Terima kasih penuntut umum. Baiklah, dari saudara terdakwa, apakah ada pengajuan pembelaan? Yang Mulia Hakim, keterangan yang diberikan saksi Dimas mengenai insiden di restoran memang benar. Namun saya melakukan hal tersebut karena pihak restoran tidak mengizinkan pegawainya untuk menerima tip dari pelanggan. Saya sudah bicara baik-baik, tapi kedua pihak tidak mau mendengarkan dan terus menyoroti wajah saya, sehingga saya terpaksa menaikkan suara agar mereka berhenti. Tetapi ini tidak membenarkan sikap saya sebagai pegawai yang baik. Tapi itu bukanlah alasan mengapa saya mempublikasikan video itu pada tanggal 11 lalu. Saya bahkan tidak mengingat itu pada saat merekamnya. Lalu saya bisa pastikan bahwa video story tersebut telah diedit ulang sehingga seakan-akan seperti saya benar-benar ingin menjelekkan nama Mbak Alicia. Saya memiliki rekaman aslinya. Apakah saya boleh meminta izin untuk memutarnya yang mulia? Ya, saya persilakan. Halo guys, kembali lagi sama gue Ando Setiawan. Kalian tahu guys, berita yang viral kemarin, masa ada orang ngasih duit 1M ke streamer cuma-cuma? Dapat dari mana ya duit segitu? Atau jangan kejadiannya kayak bulan kemarin? Ya enggak dong, pastinya pasti tujuan dia baik, ingin membagi-bagi duit dia kepada streamer. Segitu dulu guys video ngevlog saya hari ini. Terima kasih. Barusan adalah rekaman asli dari kejadian. Walaupun video tersebut sudah di take down pada media sosial, saya masih memiliki jejak histori tanggal serta jam video ini diambil yang persis dengan waktu saya mengupload videonya ke akun Instagram saya. Kemudian, jika kita bandingkan dengan bukti video kejadian dari pihak penggugat dapat dilihat pada detik. Yang Mulia, justru video itu sudah dimanipulasi. Jelas-jelas terdakwa sengaja menambah beberapa bagian dari rekaman aslinya. Ini semua settingan. Saya korbannya di sini. Saudari Alicia, mohon tunggu gilirannya untuk berbicara. Saat ini terdakwa sedang menyampaikan keterangannya. Jadi apabila Anda ingin menyampaikan keterangan Anda, mohon menunggu gilirannya untuk bicara. Silakan saudara terdakwa dilanjutkan. Jika kita lihat pada detik ke-15 terlihat bahwa video sedikit terpatah-patah, padahal pada rekaman asli video tersebut berjalan lancar. Dari situ dapat disimpulkan bahwa sudah ada pemotongan sebagian frame pada video,
sehingga berbeda dari yang asli. Anda juga sempat mengatakan kalau saya sengaja menambahkan beberapa bagian dari video itu. Tapi bagaimana saya bisa mengedit video asli yang ditunjukkan penggugat dengan kualitas video serta audio yang kurang jelas menjadi sebuah rekayasa video yang secara visual dan audio terlihat natural dan nyaris sempurna. Baik, terima kasih saudara terdakwa atas keterangannya. Petugas umum tolong berikan ini ke tim penyelidik khusus untuk diusut kembali videonya lebih lanjut. Baik, terima kasih. Untuk pihak penggugat, apakah saudari menyadari dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa dalam video yang saudari berikan terdapat beberapa hal yang kurang jelas serta tidak sinkron? Ya wajar saja yang mulia kalau ada beberapa bagian yang kurang jelas, karena teman saya Dimas yang merekam story kejadian menggunakan HP lamanya yang performanya sudah kurang bagus. Saudara Dimas, kapan tepatnya Anda merekam video story Instagram ini melalui handphone Anda? Serta kapan dan bagaimana Anda memberitahu saudari Alisha mengenai hal tersebut? Yang mulia, saya mohon maaf, tapi saya yakin hal tersebut sama sekali tidak ada kaitan. Saudari Alisha, ini peringatan yang kedua kalinya. Mohon untuk menunggu gilirannya untuk bicara. Baik, saudara Dimas, silakan dilanjutkan. Saya langsung screen record video sekitar 20 menit setelah terdakwa menguploadnya di Instagram. Lalu saya memberitahu Alisha dengan mengirimkan hasil screen record video 2 hari setelahnya, karena ia sedang sibuk keluar kota sebelumnya. Yang Mulia Hakim, ini adalah hasil penyelidikan kedua video dari tim penyelidik. Baik, terima kasih. Sidang akan ditunda selama beberapa saat. Kami, pihak hakim, akan berunding terlebih dahulu. Gimana sih kamu? Sampai kayak gitu aja kelupaan. Sia-sia kalau duit banyak buat orang gak guna kayak kamu. Sebelum saya membacakan surat keputusan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan kedua bukti video yang disampaikan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penyelidikan dari tim khusus kami, diketahui bahwa bukti video dari pihak penggugat telah direkayasa dari rekaman asli yang diberikan pihak tergugat. Mengapa demikian? Pertama, dalam video yang diberikan pihak penggugat terlihat bahwa ada pemotongan sebagian frame dari rekaman aslinya yang mengakibatkan perubahan makna penyampaian pihak terdakwa pada hasil rekaman yang seolah-olah bermaksud untuk menjelekkan nama pihak yang disebut dengan menyamarkan saudari dengan kasus penipuan bulan lalu. Kedua, perbandingan keterangan saksi dengan jejak digital tidak sesuai. Dikarenakan berdasarkan histori digital pada bukti yang diberikan pihak tergugat, video tersimpan dalam handphonenya pada tanggal 14 Mei 2022, 3 hari setelah terdakwa mengupload video ke akun Instagramnya. Sehingga hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan keterangan yang diberikan saksi sebagai perekam, yang mengatakan bahwa video diambil di hari yang sama dengan diuploadnya story Instagram terdakwa, atau lebih tepatnya pada tanggal 11. Dengan demikian, saya akan membacakan surat keputusan berdasarkan hasil perundingan dari pihak hakim terhadap perkara dengan nomor register 748 pidana B 2022 PN Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa 1. Tindakan terdakwa pada hari Rabu 11 Mei 2022 melalui akun Instagramnya tidak memenuhi unsur perbuatan pencemaran nama baik terhadap saudari Alisha Zahra Ashanti. Dengan demikian, tidak terbukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana dan majelis hakim memutuskan untuk membebaskan pendakwaan dari pihak terdakwa. 2. Pihak penggugat Alisha Zahra Ashanti terbukti secara sah bersalah atas melakukan manipulasi barang bukti, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, serta tidak mampu untuk membuktikan tuduhannya. Maka dari itu, penggugat dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. 3. Saksi Dimas Saputra juga terbukti bersalah atas pemberian keterangan palsu
di atas sumpah serta pemalsuan barang bukti dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atau denda sebesar 300 juta rupiah. Saudara terdakwa, apakah Anda menerima keputusan ini? Saya menerima, Yang Mulia. Saudari penggugat dan saksi, apakah kalian menerima keputusan ini? Menerima, Yang Mulia. Baiklah, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sidang perkara dengan nomor register 748 Pidana B 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan ditutup dan selesai.